Apa yang harus diwaspadai bagi masyarakat dengan terjadinya peningkatan ini? Dan saat ini saya sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril dari sambungan telepon. Selamat siang Dr. Syahril. Ya, selamat siang Mbak Yohana, salam sehat buat Salam pendengarmu. sehat. Apa kabar dok? Siang ini sehat-sehat semangat? Alhamdulillah sehat-sehat, masih dalam perjalanan nih. Oh, dalam Oke. perjalanan kemana dok? Ya, ke kantor Ke dari kantor ya. satu tempat. Oh, Iya, dokter. Terima kasih ya sudah oke. menyempatkan waktu untuk bergabung bersama MG Radio kali ini di Suara Plus 62. Langsung saja dok, Oke, sebenarnya seperti apa sih dok perkembangan kasus dari ditemukannya varian baru Omicron BA4 dan BA5 ini dok? oke. Jadi begini, walaupun kita sudah masuk pandemi terkendali, tetapi kita masih dalam status pandemi. Mhm. Nah, kalau melihat sejarahnya, virus ini selalu eh, me- berapa berubah bentuk, mempunyai varian-varian ya, Mhm. dari alpha, beta, delta sampai omikron. Nah, Mhm. termasuk omikron sekarang ini ada omikron BA4 dan BA5. Itu adalah satu bentuk varian baru dari eh, omikron. Nah, biasanya di beberapa belahan dunia termasuk kita yang lalu, kalau ada varian baru biasanya akan terjadi peningkatan kasus ya. Kalau kita lihat Delta maupun Omikron itu luar biasa, lonjakan kasusnya bahkan menjadi gelombang 2 dan 3 saat itu ya, dan bahkan sampai puluhan ribu. Tapi untuk sekarang ini kita baru saja diketemukan, yaitu tanggal 6 dan 9 kemarin, 4 kasus di Bali dan 4 kasus di Jakarta. Dan kenaikan kasus yang ada dalam 3 hari yang lalu dan hari ini dan kemarin sudah turun lagi, itu merupakan peringatan bagi kita bahwasanya fluktuasi kasus ini bisa naik dan turun. Nah, kewajiban kita adalah bagaimana menjaga agar penambahan kasus, kemudian indikator hospitalisasi maupun angka kematian itu dapat kita kendalikan bersama-sama, gitu, Pak. Dok, ini seberapa menular sih dok? Apa bedanya dengan varian-varian sebelumnya dok? Ya, dari laporan 23 negara yang melaporkan, memang tingkat penularannya hampir sama ya, atau bahkan lebih sedikit dari yang Omikron yang lalu, ya, BA1 dan 2. Tapi untuk tingkat keparahannya, ya, itu lebih rendah ya dibanding dengan Omikron yang lalu. Artinya kalau Omikron yang lalu itu kan lebih rendah ya keganasannya dari Delta, maka yang BA4 dan BA5 ini dilaporkan lebih rendah tingkat keparahannya, sehingga menyebabkan sakit paling hanya sakit ringan maupun tanpa gejala, sedangkan yang untuk masuk rumah sakit itu bisa ditekan, itu katakanlah lebih minimal. Tapi bagaimana juga tidak berlaku bagi yang sudah memiliki komorbid ya dok, karena tetap saja akan jadi komplikasi. Oh iya, kalau itu udah standar umum, artinya semua orang usia lanjut, kan masuk risiko tinggi ya Mbak Yohana ya. Kemudian dengan komorbid, itu harus waspada bukan hanya pada COVID, tapi kepada seluruh penyakit yang lain yang bisa menyebabkan tambah parahnya sakit komorbid mereka, Nah, itu juga mhm harus mhm. hati-hati. Dok, ini gimana cara agar tidak terpapar oleh virus varian baru ini dok? Oke lah kita menjaga protokol kesehatan wajib. Apakah ada treatment khusus dok? Ya, jadi intinya kita saat ini adalah bagaimana melakukan pencegahan ya. Pencegahan dengan cara apa? Tadi protokol kesehatan sudah jelas tadi ya. Jadi walaupun ada kelonggaran masker itu adalah di tempat terbuka yang tidak banyak orang. Jadi jangan sampai salah kalau dikira semua terbuka kita lepas masker, tidak. Kalau di tempat terbuka tapi banyak orang, kerumunan tetap harus pakai masker. Ya, itu satu. Kemudian protokol yang lain. Nah, yang lebih penting lagi di antara itu juga adalah vaksinasi, Pak. Jadi vaksinasi ini adalah upaya kita untuk memberikan kekebalan terhadap virus ini sekaligus untuk bisa menekan tingkat keparahan apabila terpapar. Jadi boleh saja dia terpapar, kena, tapi tingkat keparahannya ringan gitu. Jadi ya bisa hanya isolasi mandiri, tidak sampai sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dok, ini kan sudah ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker juga kan untuk di luar ruangan. Nah, seberapa Ya. besar itu juga nanti akan menjadi potensi pemicu penularan dari virus varian baru ini? Ya, selama kelonggaran pemakaian masker itu kita gunakan dengan tepat,
ya yang disampaikan oleh Bapak Presiden, maka insya Allah kita juga bisa berjaga. Artinya apa? Bapaknya di transportasi umum, ya, kemudian di tempat terbuka tapi ada kerumunan, contohnya di tempat wisata, ya, tempat perbelanjaan atau di pasar-pasar, maka kita harus tetap menjaga. Bukan hanya terhadap Omikron BA4, BA5, tapi terhadap semua kemungkinan virus atau bakteri yang bisa menulari, gitu Pak. Jadi esensi pemakaian masker itu adalah upaya pencegahan kita terhadap penyakit-penyakit menular, termasuk lingkungan, ya. Karena kita polusi udara dan sebagainya itu, Pak. Apakah harus ada batasan-batasan tertentu terkait dengan zona aman untuk luar ruangan itu sendiri, Dok? Karena ketika kita keluar rumah, pada akhirnya kemudian kita keluar dari mall atau tempat-tempat publik pun itu sudah masuk ke area zona luar ruangan, ya. Padahal ketika di luar ruangan kadang kita juga dekat sekali berpapasan sama orang. Seperti apa tuh, Dok? Ya, tadi saya mengatakan salah satunya juga adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, Pak, ya. Jadi bagaimana kita makan, minum yang bergizi, menjaga lingkungan dan sebagainya, termasuk olahraga, itu bagian juga kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, pemakaian masker itu kan sudah ada istilahnya standarnya, Mbak, ya, termasuk menjaga jarak. Jadi kapan kita memakai masker dan kapan kita boleh buka masker dan kapan kita harus mengingatkan orang pakai masker itu harus kita lakukan. Contoh, kalau kita melihat orang yang sedang sakit, batuk, pilek, itu saya ingatkan dan pakai. Kemudian kalau ada suatu di ruang terbuka sekalipun, ya, apabila ada banyak orang di sana, maka kita harus memakai masker. Tetapi apabila di ruang terbuka, kita yakin, kita pas olahraga, gitu ya, kita pas jalan-jalan yang tidak banyak orang, seperti anjuran Presiden, diperbolehkan kita melepas masker, gitu, Pak. Oke. Nah, dengan adanya potensi kasus-kasus seperti ini, Dok, apalagi di luar negeri juga sudah banyak negara yang kemudian tadi sudah terpapar juga. Menurut dokter perlu tidak sih selain kesadaran masyarakat dan pola hidup sehat yang memang harus dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, perlu ada imbauan-imbauan atau aturan baru yang ditentukan untuk pengetatan tentang pandemi ini atau seperti apa, Dok? Oh ya, ada, Pak. Jadi contoh gini, kita Seperti apa? apabila kita melakukan suatu acara-acara yang berskala internasional, Pak, ya, yang banyak mendatangkan orang dari negara-negara yang sedang kasusnya meningkat, maka protokol kesehatan dan screening yang seperti yang kita lakukan yang lalu kita tetap lakukan, Pak, ya, dengan maksud kita lebih melakukan proteksi, ya, kepada orang-orang yang masuk keluar negara kita. Itu salah satu. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan yang disebut dengan sequencing, Pak, ya. Jadi untuk daerah-daerah yang saat ini masih ada kasus yang lumayan agak tinggi seperti Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, itu kita lakukan sequencing untuk melihat apakah betul varian yang ada ini sudah BA4 ataupun BA5. Gitu loh, Mbak. Oke, Dok. Wow. Terus apakah mungkin ada tips atau mungkin pesan khusus untuk masyarakat selain menjaga protokol kesehatan? Misalnya, Dok, ini kita harus minum multivitamin khusus kah? Atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai asupan internal untuk badan kita, Dok? Ya, kayak ini, Pak, supaya nanti kita mempunyai suatu pemahaman yang bersama, kita harus memahami secara nasional, kita ini masih dalam pandemi, artinya fluktuasi kasus bisa akan naik turun. Ya, nah, kewajiban kita menjaga itu, termasuk tadi hospitalisasi maupun angka kematian. Dan jangan lupa, vaksinasi adalah upaya kita bersama agar melindungi masyarakat itu sendiri. Jadi ayo kita gerakan vaksinasi. Nah, terakhir, tidak ada secara khusus makanan, Mbak. Apabila kita hidup sehat, makan enak, minum enak, asal sesuai dengan kemampuan kita, buah-buahan dan sayur saya kira udah cukup dan tidak perlu ada vitamin-vitamin khusus manakala kita dalam keadaan sehat itu, Pak. Satu lagi, Dok, bagaimana kesiapan atau mungkin proteksi untuk tenaga medis atau para dokter sendiri, perawat, untuk mengantisipasi ya munculnya varian baru ini? Ya, saya kira kita sudah punya pengalaman, Pak, ya, 2,5 tahun ini kita semua dari hulu ke hilir, insya Allah sudah makin lebih siap bagaimana kita harus berlaku, terutama tenaga medis, ya, bagaimana
perlindungan dan pencegahan pengendalian infeksi dilakukan di setiap lini layanan, kemudian bagaimana juga dia bisa melakukan alat pelindung diri agar tidak tertular dan seterusnya. Insya Allah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari bawah sampai ke rumah sakit rujukan kita jauh lebih siap ya dibanding dengan yang sebelum pandemi COVID. Oke, Dokter Syahril, terima kasih untuk konfirmasi, informasi dan juga penjelasannya di MG Radio kali ini. Terima kasih, Dok. Sehat selalu. Nanti kita ketemu Ya. lagi ya, Dok. Sehat-sehat, Dok. Ya, sama